Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita sore hari ini adalah kajian fikih wanita tentang haid. Haid adalah kelaziman yang ada pada wanita yang merupakan sunnatullah, dan ini adalah termasuk salah satu yang sering ditanyakan oleh kaum wanita. Baik yang dipertanyakan itu tentang tata laksana mensucikannya maupun tentang larangan-larangan ketika dalam keadaan haid maupun nifas. Jadi kesempatan sore ini kita menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang ketika wanita itu sedang haid. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dilarang ketika wanita itu sedang haid itu adalah untuk menunaikan ibadah salat. Jumhur ulama bersepakat bahwasanya wanita yang sedang haid itu dilarang untuk menunaikan ibadah salat, karena salah satu syarat dari sahnya ibadah salat itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan haid itu digolongkan oleh para ulama sebagai bagian dari hadas besar. Jadi siapapun yang datang haid, maka pada saat itu haram bagi mereka untuk menunaikan ibadah salat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dilarang bagi wanita yang sedang haid itu adalah dilarang bagi mereka untuk menunaikan ibadah puasa. Hari ini kita berada pada bulan Ramadan, di mana melekat kepada kita kewajiban sebagai seorang mukallaf taklifiyah kita adalah berpuasa. Nah, bagi wanita yang datang bulan atau dalam keadaan haid, maka pada makam tersebut menjadi uzur syara bagi mereka untuk tidak menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Wanita yang tidak menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan wajib mengqadhonya pada hari lain di luar Ramadan, pada hari yang bukan diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi mulai masuk selepas hari raya Idul Fitri, ada kesempatan bagi kita sampai Sya'ban akhir untuk menunaikan ibadah puasa, menggantikan hal-hal yang tertinggal karena uzur syara tersebut. Bagi wanita itu adalah haid dan nifas. Mengqadha puasa yang tertinggal karena haid itu sama wajibnya dengan puasa Ramadan. Nah, ini harus diingat masyarakat muslimin berhukumullah. Wanita sering lalai. Kadang-kadang sudah Sya'ban, puasa yang tertinggal mesti juga belum ditunaikan. Padahal hukumnya adalah sama wajibnya dengan puasa Ramadan itu sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang dilarang ketika wanita sedang haid itu adalah tawwabah. Bagi wanita-wanita yang sedang menunaikan ibadah haji atau sedang menunaikan ibadah umrah di Makkahul Mukarramah, maka ketika datang masa haid mereka dilarang untuk bertawaf di sekeliling Ka'bah. Karena para ulama mensepakati bahwasanya salah satu syarat sahnya untuk tawaf itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan ketika haid itu termasuk kondisi di mana mereka berhadas besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang keempat, yang dilarang bagi wanita yang sedang haid itu adalah menyentuh mushaf Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79, Allah mengatakan, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali bagi orang-orang yang suci. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya orang yang berhadas besar termasuk orang yang dilarang untuk menyentuh dan membawa Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang yang kelima yang dilarang bagi wanita yang haid itu adalah melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang kondisinya dalam keadaan haid ataupun nifas, bagi mereka itu dilarang untuk membaca ayat Al-Quran. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, La yakra'ul ha'idu walal junubu syai'am minal Al-Quran. Tidak boleh, janganlah orang-orang yang sedang haid, orang-orang yang sedang junub untuk membaca sesuatu dari Al-Quran. Berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran ketika sedang haid.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi mazhab Hanafi mengatakan boleh membaca Al-Quran, tapi dalam niatan berdoa atau zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat tidak membaca Al-Quran. Ayat-ayat yang berhubungan dengan doa. Contohnya, Rabbana la tu'ahizna in nasina aw akhtana. Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Ini adalah doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran yang senantiasa kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Menurut mazhab Hanafi, bila kita membacanya sebagai doa dan bukan membacanya sebagai ayat Al-Quran, itu adalah boleh bagi kita untuk membacanya. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya ketika kita membacanya dengan niatan adalah taklim atau mengajar Al-Quran kepada anak kita ataupun kepada murid-murid kita, maka itu dibolehkan. Mazhab Hanafi memberi syarat membacanya tidak boleh utuh sempurna ayat Al-Quran itu dalam satu ayat. Ini ketika keperluannya adalah keperluan untuk mengajar. Tetapi dalam makna yang umum, maksudnya wanita yang haid dan wanita yang nifas itu dilarang bagi mereka untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang yang kelima, yang keenam tentang larangan bagi yang kelima tentang larangan bagi wanita yang haid. Kemudian larangan yang keenam bagi wanita yang haid itu adalah masuk dan menetap di masjid. Wanita yang haid, wanita yang nifas, orang-orang yang junub, mereka itu dilarang untuk masuk ke masjid. Mazhab Hanafi membolehkan wanita yang haid itu melintas di dekat masjid. Mazhab Hambali pun juga membolehkan hanya untuk sekedar berlalu, tetapi memasuki masjid untuk melakukan sesuatu tidak boleh. Maka mazhab Hanafi mengharamkan secara mutlak walaupun hanya untuk melintas. Hasil sekedar untuk melintas pun menurut mazhab Hanafi itu adalah haram secara mutlak. Namun ulama tetap bersepakat bahwasanya haram bagi wanita yang sedang haid itu berdiam diri di masjid. Misalnya untuk beriktikaf, untuk belajar atau kegiatan yang lain yang mengharuskan berdiam diri di masjid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la uhillal masjida li khair wala binumatin. Menurut dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, tidak halal tidak menghalalkan masjid bagi orang-orang yang junub dan haid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid berikutnya adalah bersetubuh. Nah, bagi wanita yang sudah menikah, ketika dalam kondisi haid, haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Dasarnya adalah ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa 'adza fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadkhurna. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang wanita yang haid. Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, haid itu adalah sebuah kotoran, suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauh diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka dalam keadaan suci. Berdasarkan hadis ini, ayat ini yang ma'asyarul muslimin, ulama bersepakat dilarang untuk melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh ketika keadaan wanita istri sedang dalam keadaan haid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, bagi seorang yang haid, mereka dilarang untuk diceraikan oleh suaminya. Ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya adalah talak bid'ah. Dalam kajian talak bid'ah ini secara hukum fikih adalah talak bid'ah, tetapi dari segi hukum talak tetap jatuh dan sah sebagai talaknya suami yang menjatuhkan talak dalam kondisi istri sedang haid, dia berdosa, dan suami yang terlanjur menceraikan istrinya dianjurkan segera merujuk istrinya pada saat haid itu juga. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Inilah kajian kita pada sore hari ini tentang kajian larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid. Semoga bermakna. Silakan diajarkan kepada anak-anak gadis kita agar mereka mengetahui apa saja larangan-larangan bagi mereka ketika mereka dalam keadaan sedang haid. Semoga bermanfaat. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tahtadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.